Di antara Infinix Note 30 series sendiri bisa dibilang seri Infinix Note 30 Pro ini adalah seri yang paling menggiurkan buat HP harga 2 jutaan. Bahkan beberapa fitur di HP ini juga diketahui lebih banyak dimiliki oleh HP flagship yang harganya di atas 10 jutaan. Nah, di video kali ini Mimin bakal share sedikit kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 Pro, tapi setelah intro berikut ini. Infinix Note 30 Pro dikenal sebagai smartphone yang memiliki spesifikasi cukup tinggi yang dijual dengan kisaran di 2 jutaan yang membuatnya dianggap sebagai HP termurah di kelasnya. Banyak orang yang berekspektasi tinggi terhadap HP Infinix Note 30 Pro ini. Namun layaknya HP pada umumnya di balik segudang kelebihan pasti terdapat juga kekurangan yang dimiliki Infinix Note 30 Pro ini. Yang pertama adalah soal desain pegangan yang kurang nyaman, frame ngotak dan backdoor yang licin membuatnya agak sulit untuk digenggam tanpa kesing, serta penataan kamera belakang yang jarak antara lensa dinilai terlalu jauh sehingga kelihatan memakan tempat. Kalau menurut Mimin desainnya, ini sih sedikit mainstream ya. Atau bisa jadi emang didesain beda dari kebanyakan HP lainnya. Jadi orang bisa tahu kalau desain ini tuh HP-nya Infinix. Nah, terus buat kameranya tidak adanya lensa ultra wide dan buat kualitas fotonya, kalau lagi foto malam-malam hasilnya kurang oke ya, kayak kurang pencahayaan gitu. Tapi hal itu bisa diatasi sih dengan selalu nyalain fitur night mode-nya, jadi bisa bantu buat ngatasi masalah itu. Terus buat record juga mentok di 1440p30fps, jadi belum mendukung frame rate 60fps atau 4K. Mungkin di eranya serba konten seperti sekarang, fitur perekaman kayak gitu banyak loh yang cari. Terus, Infinix Note 30 Pro juga masih pakai jaringan 4G belum 5G. Ya, meskipun jaringan 5G belum menyeluruh di Indonesia, tapi kalau kalian pingin buat jangka panjang lebih baik dipertimbangin lagi. Terus, soal update softwarenya, Infinix agak kurang konsisten. Hanya tipe tertentu aja yang dikasih updatean, nggak kayak brand S yang rajin banget ngasih update. Dan Infinix juga belum ngasih informasi mengenai seberapa sering HP ini dapetin pembaruan perangkat. Nah, di balik kelemahannya, Infinix Note 30 Pro juga banyak nerima pujian dari banyak penggunanya. Infinix Note 30 Pro juga diketahui punya banyak kelebihan selain dari harga yang terjangkau dengan spek dewanya. So, yang perlu kalian harus tahu itu, ada satu button yang penting banget, yaitu subscribe. Oke, bercanda. Infinix Note 30 Pro juga hadir dengan desain fresh hingga style yang nampak elegan dan juga mewah dengan body back cover kaca, feel yang solid. Fitur yang banyak kayak NFC, stereo speaker dengan branding JBL, gyro hardware, mesin getar enak, ada LED flash buat selfie, serta sertifikasi tahan percikan air juga. Selain itu, kalian juga bakal dimanjain sama layar AMOLED yang bening dan tajam hingga desain bezel yang simetris di setiap sisinya. Well, selain punya tampang yang cakep, Infinix Note 30 Pro juga diperkuat sama chipset tangguh Helio G99. Jadi aman buat dipakai main Genshin di settingan lowest bisa dapat rata-rata di 40 fps. Dan bonus buat kalian yang suka main MLBB sudah bisa unlock grafik ultra dan frame rate-nya bisa di 90 Hz. Jarang-jarang loh HP 2 jutaan bisa kayak gini. Oke lanjut, selain unggul soal grafisnya, HP ini juga unggul soal baterai dan teknologi pengisian daya yang kerasa kayak HP mahal. Chargingnya kencang di 68 watt pakai kabel, ada fitur bypass charging yang bikin proses charging jadi lebih adem pas lagi main game. Ada juga wireless charging. Dan Infinix juga gak segan ngasih kalian cuma reverse wireless charging pad buat ngecas TWS di dalam paket penjualannya. Ini fitur langka banget buat HP 2 jutaan. Ada yang tahu brand mana yang ngasih fitur kayak gini? Coba deh kalian komen di bawah. Nah, buat kesimpulannya, secara keseluruhan Infinix Note 30 Pro ini worth it lah ya. Dengan harga yang cuma 2 jutaan, kalian bisa dapetin fitur dan teknologi canggih yang dikasih Infinix. Tapi melihat dari beberapa kelemahannya kayak kurangnya lensa ultra wide dan tidak adanya dukungan 5G mungkin bisa ditoleransi oleh banyak orang, terutama mengingat harganya yang 2 jutaan aja. Dan semoga aja ke depannya akan lebih banyak lagi bermunculan HP kelas menengah dengan fitur-fitur flagship kayak gini. Oke, mungkin itu aja yang bisa Mimin share. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.